Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok B4. Kami akan mempresentasikan analisis isu mengenai tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di Kementerian PU. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan teman saya yaitu Bang Eman untuk memberikan pantun. Silakan Bang Eman. Berlayar perahu ke Tanjung Lesung, angin sepoi membawa rasa. Agenda 3 tugas si kandung. Mari kita kerjakan bersama. Baik, terima kasih Bang Eman. Mari kita lanjut ke identifikasi isu. Berdasarkan tema implementasi dan efektivitas e-monitoring PU dalam peningkatan kinerja unit kerja, kelompok kami mengangkat 3 isu utama. Pertama, belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja ASN. Data proyek dan kegiatan dari berbagai unit kerja seringkali tidak terintegrasi dalam satu platform e-monitoring yang sama. Isu kedua, keterbatasan kapasitas dan kompetensi ASN dalam menggunakan e-monitoring. Meskipun e-monitoring sudah tersedia, masih banyak ASN yang belum memiliki kompetensi memadai untuk mengoperasikan fitur-fitur tersebut. Dan isu ketiga, lambatnya respon perbaikan sistem dan dukungan teknis. Penggunaan sistem e-monitoring seringkali menemukan bug atau kendala teknis. Namun, tim pengembang membutuhkan waktu yang lama untuk merespon, menganalisis, dan memberikan perbaikan atau solusi. Ada beberapa deskripsi isu yang didapatkan oleh kelompok kami. Yang pertama, kurangnya keterpaduan data dan informasi pada aplikasi e-monitoring. Data dan faktanya, penggunaan berbagai aplikasi atau platform yang berbeda antar unit kerja, dan seringnya terjadi duplikasi data atau inkonsistensi informasi. Dampaknya bagi pimpinan, sulitnya pimpinan mengambil keputusan strategis karena informasi yang tidak akurat dan tidak real-time. Dan bagi instansi, terhambatnya koordinasi lintas unit kerja, e-monitoring tidak bisa menjadi satu sumber kebenaran yang esensial untuk smart governance. Yang kedua, keterbatasan kapasitas dan kompetensi ASN dalam menggunakan e-monitoring data dan faktanya, rendahnya pemanfaatan fitur-fitur penting seperti analisis data atau pembuatan grafik. Dampaknya, bagi pimpinan, data yang masuk tidak lengkap dan tidak akurat. Kemudian bagi instansi, investasi pada sistem e-monitoring menjadi tidak optimal. Kemudian isu yang ketiga, lambatnya respon perbaikan sistem dan dukungan teknis. Data dan faktanya, laporan keluhan pengguna misalnya melalui helpdesk menumpuk. Kemudian dampak bagi pimpinan, kepercayaan terhadap sistem digital menurun, dan dampak bagi instansi, produktivitas menurun karena ASN di lapangan tidak bisa menginput data tepat waktu. Halo, kembali lagi bersama saya Ridwan dari Balai Wilayah Sungai Maluku. Kali ini kita akan membahas tentang deskripsi isu bagian kedua. Deskripsi isu yang pertama yaitu kurangnya keterpaduan data dan informasi pada aplikasi e-monitoring. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu isu ini menghambat efektivitas dan profesionalisme ASN karena mereka menghabiskan waktu untuk pekerjaan administratif yang berulang. Keterkaitan dengan Smart ASN yaitu menghambat terwujudnya ASN yang melek digital dan berorientasi pada data. Deskripsi isu yang kedua, keterbatasan kapasitas dan kompetensi ASN dalam menggunakan e-monitoring. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu pengembangan kompetensi ASN belum berjalan secara optimal. Ini menghambat ASN untuk bekerja secara profesional dan berkinerja tinggi. Dan berikutnya, hambatan dalam mewujudkan Smart ASN yang memiliki literasi dan etika digital yang baik. Deskripsi isu yang ketiga, lambatnya respon perbaikan sistem dan dukungan teknis. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu menghambat efektivitas kerja ASN karena menunjukkan kurangnya akuntabilitas tim pengembang. Dengan Smart ASN, mencerminkan kurang tersedianya infrastruktur dan ekosistem digital yang andal dan responsif. Untuk Terima memilih kasih. isu utama, kami menggunakan teknik tapisan USG. Bisa kita lihat bersama pada tabel di bawah ini. Untuk isu pertama, urgency, kami beri nilai 5, seriousness, kami beri nilai 5 juga, dan growth kami beri nilai 4. Dengan total 14, maka isu pertama ini berada di peringkat 1. Mengapa demikian? Untuk urgency, data adalah fondasi utama dari sistem e-monitoring. Jika data tidak terintegrasi, laporan yang dihasilkan tidak akan akurat dan pimpinan tidak bisa mengambil keputusan strategis. Seriousness menyebabkan kesalahan dalam perencanaan program, duplikasi pekerjaan, dan alokasi anggaran yang tidak tepat. Hal ini tentu saja menghambat pencapaian target kerja kementerian secara keseluruhan. Dan untuk growth, seiring dengan bertambahnya jumlah proyek dan data, masalah inkonsistensi dan duplikasi akan semakin kompleks.
dan sulit untuk diperbaiki di masa depan. Pada analisis isu, kami menggunakan fishbone diagram sebagai penentu dari hasilnya, yaitu pertama ada manusia. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya integrasi data, rendahnya kolaborasi antar unit kerja, dan adanya pemikiran bahwa setiap unit memiliki datanya masing-masing. Dari mesin, yaitu desain sistem yang tidak terintegrasi sejak awal, adanya sistem yang tidak kompatibel satu sama lain, dan keterbatasan API yang memungkinkan pertukaran data antar sistem. Dari metode, yaitu tidak ada SOP yang jelas mengenai standarisasi format data, dan belum adanya kebijakan terpusat yang mewajibkan integrasi data. Dan dari lingkungan, yaitu budaya kerja yang individualistik, kurangnya dukungan pimpinan untuk digitalisasi total, dan keterbatasan anggaran dan sumber daya alam, yang menghasilkan kurangnya keterpaduan data dan informasi pada aplikasi e-monitoring Kementerian PU. Rekomendasi rencana aksi meliputi alternatif penyelesaian, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, pembentukan tim Task Force Integrasi Data Lintas Unit. Tujuannya adalah memetakan alur data dari setiap unit kerja dan menyusun SOP standar data yang berlaku untuk semua. Hasil yang diharapkan adanya satu paduan data yang berlaku untuk seluruh unit sehingga input data menjadi konsisten dan terhindar dari duplikasi. Yang kedua, pengembangan PU Data Hub sebagai platform terpusat. Tujuannya adalah mengembangkan platform yang berfungsi sebagai jembatan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sistem yang ada. Hasil yang diharapkan adalah seluruh data proyek dari Kementerian PU dapat diakses melalui satu sistem, memudahkan monitoring dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, peluncuran gerakan satu data PU yang didukung pemimpin. Tujuannya adalah mengubah budaya kerja yang cenderung silo atau terpisah menjadi budaya kolaboratif yang didukung penuh oleh pimpinan. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran ASN tentang pentingnya berbagai data dan kerjasama sehingga ekosistem digital di kementerian menjadi lebih kuat. Pergi ke pasar membeli semangka. Jangan lupa beli pepaya. Agenda 3 semakin bermakna jika dilaksanakan dengan bahagia.